berkenan kepadanya, satukan umatmu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu keluarga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Para legioner yang terkasih, selamat sore, khususnya para peserta kursus selama 6 bulan. Kita sudah mengikuti pengalaman dibimbing secara spiritualitas, pengenalan akan bakti sejati kepada Maria, tugas-tugas keperwiraan, pengelolaan presidium maupun dewan, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan Legio Maria. Semoga apa yang kita pelajari tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi tugas perutusan amanat dari Allah sendiri. Pada petang hari ini, Ekaristi juga mengenangkan kesucian Santo Bonaventura. Bonaventura artinya kejadian yang indah. Semoga hari ini sungguh menjadi kejadian yang indah. Maka di awal Ekaristi ini, kita mohon ampun pada Tuhan atas dosa-dosa kita. Kita mohon belas kasih Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada mereka dan kepada kalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Dan kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau mengajar kepada kami pencerahan budi pada peringatan Santo Bonaventura Uskupmu. Bantulah kami untuk berkembang karena ajarannya yang cemerlang dan selalu meneladan kehangatan kasih-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Pada waktu itu, Hizkia, Raja Yehuda, jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah sabda Tuhan,
sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di hadapan-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah sabda Tuhan, Allah Daud leluhurmu. Telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Sungguh, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan dikau dan kota ini dari tangan Asyur, dan aku akan melindungi kota ini." Kemudian berkatalah Yesaya, "Hendaknya diambil sebuah kue dari buah ara dan ditaruh di atas barah itu, maka raja akan sembuh." Sebelum itu Hizkia telah berkata, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan?" Jawab Yesaya, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sungguh, bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak dari yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, mundurlah matahari 10 tapak ke belakang dari jarak yang telah dijalaninya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Aku berkata, dalam pertengahan umurku, aku harus pergi. Ke pintu gerbang dunia orang mati, aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak lagi akan melihat seorang pun di antara penduduk dunia. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Dikau. Tenangkanlah batinku. Buatlah aku sehat. Buatlah aku sembuh. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Umat-umat mendengar suaraku, sabda Tuhan.
Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak merasa bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para legioner yang terkasih, Tuhan itu baik. Dan kita harus senantiasa ikut dalam gerak kebaikan Tuhan itu. Ketika Santo Bonaventura dilahirkan, Bonaventura diberi nama Giovanni di Istanza, atau nama baptis Yohanes Pembaptis. Tapi karena sakit, masih kecil, masih bayi, dia dibawa kepada Santo Fransiskus dari Assisi. Dan Santo Fransiskus mengatakan, Bonaventura, artinya, kejadian yang baik. Walaupun sakit, tapi Santo Fransiskus mengatakan, baik. Dia tidak mengatakan, Malventura, kejadian buruk. Mengapa? Karena pasti Santo Fransiskus yakin akan kebaikan Tuhan. Ia sendiri, Santo Fransiskus, itu putra bangsawan yang kaya raya, lalu diminta oleh Tuhan dalam visionnya untuk memperbaiki suatu kapel yang hampir rusak begitu. Dan Fransiskus tidak hanya menyadari kapel bangunan yang harus diperbaiki, tetapi sesungguhnya gereja umat Allah yang harus dibenahi. Santo Fransiskus mempunyai kedalaman hati beyond the reality, lebih daripada apa yang kelihatan. Dia seorang spiritual. Nah, Santo Bonaventura
Karena mendapat kata-kata baik, Bonaventura, maka ia bertumbuh menjadi pribadi yang sehat. Bahkan bukan hanya sehat badannya, tapi juga imannya, kepribadiannya. Ia studi di Paris dan dipilih oleh Paus untuk menjadi uskup pengajar gereja, bahkan menjadi peserta konsili di Lyon saat rekonsiliasi antara gereja Ortodoks dengan gereja Roma. Demikianlah Santo Bonaventura menjadi uskup dan menjadi pujangga gereja di abad ke-13. Para legioner terkasih, para perwira, para calon perwira, mari kita juga menjadi pribadi-pribadi yang Bonaventura, yang melihat setiap peristiwa sebagai peristiwa Tuhan itu baik. Anda terpilih menjadi perwira itu hanya karena anugerah Tuhan. Kita semua menjadi legioner itu karena kebaikan Tuhan. Dan kita mendapat amanat perutusan untuk menjadi pembagi anugerah Tuhan itu. Dan bahagianya menjadi pribadi yang berbagi. Semakin berbagi, semakin tidak pernah habis. Tapi semakin orang pelit, semakin orang hanya memikirkan dirinya sendiri, semakin trouble, itu kesulitan, masalah akan terus menghantui dia. Maka dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar Raja Hizkia yang sakit, lalu Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk menghiburnya. Enggak, kamu enggak akan mati. Kamu masih akan hidup 15 tahun lagi. Apa tandanya? Mujizat terjadi. Matahari yang sudah bergerak dari timur ke barat 10 langkah, itu mundur 10 langkah. Wah, itu mujizat yang satu-satunya terjadi ya. Tidak hanya berhenti matahari itu, tapi mundur 10 langkah. Pada diri orang-orang beriman, pada diri orang-orang yang baik, mujizat-mujizat seperti itu mudah terjadi. Lihat saja Santa Teresa dari Kalkuta, seorang kecil, seorang yang sudah renta, seorang yang tidak berdaya, tetapi bisa menggerakkan dunia untuk berbelas kasih. Berapa orang miskin, orang cacat, orang yang dibuang, orang kusta yang dirawatnya. Tidak hanya di kota Kalkuta, tidak hanya di India, tapi di seluruh dunia. Itulah kekuatan belas kasih. Itulah kekuatan iman. Para legioner terkasih, satu lagi hal yang penting perlu kita renungkan hari ini, yaitu dari Injil. Yesus yang menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang lapor tentang murid-murid Yesus yang kelaparan dan memetik bulir gandum di hari Sabat. Yesus mengatakan, yang ku kehendaki adalah belas kasih. Kasihan orang lapar, orang haus, orang yang membutuhkan makanan itu. Jangan berpikir soal rohani lebih dahulu, berpikirlah menjadi manusia yang baik lebih dulu. Dalam kehidupan keagamaan, banyak orang lompat ke hal-hal rohani, ingin menjadi seperti malaikat, bahkan ingin menjadi seperti Tuhan. Tapi lupa untuk menjadi manusia yang baik. Mangun Wijoyo itu pernah berpesan, wis, nek arep jadi malaikat, nek arep mlebu swarga, kalau mau menjadi malaikat, kalau ingin masuk surga, jadilah pertama-tama
menjadi manusia yang baik. Manusia yang baik. Kalau sudah menjadi manusia yang baik, yang berbelas kasih, yang peduli, yang tanggap, yang tangguh dalam perbuatan belas kasih itu, maka rahmat-rahmat Allah akan terus mengalir. Kehidupan orang Farisi menjadi mandul, menjadi buntu. Karena apa? Tidak ada belas kasih. Saya meminta kesediaan saudara semua yang mengikuti Ekaristi ini, baik secara live maupun secara recorded, untuk tergerak hati untuk ikut dalam gerak belas kasih Tuhan. Persembahkan dirimu sebagai legioner. Persembahkan dirimu untuk menjadi perwira. Yakinlah, anugerah Tuhan mencukupkan semua kebutuhan, baik kebutuhan sebagai perwira, sebagai legioner, juga dalam kehidupan iman. Sekali lagi, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan manusiawi kita, kebutuhan rohani kita. Ia sumber hidup, ia sumber ketenangan, sumber damai dan kebahagiaan. Seluruh kursus ini tidak ada gunanya kalau kita hanya berhenti pada kursus. Tapi kursus ini akan sungguh berbuah, bertumbuh, menjadi nyata ketika kita berbelas kasih. Saya ucapkan propisiat untuk semua kursusan yang sudah mengikuti dengan tekun dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai hari ini. Semoga apa yang dipelajari yang pasti akan jauh lebih menarik ketika nanti sudah berjumpa dengan kegiatan-kegiatan leadership kepemimpinan di presidium, di dewan-dewan, juga akan menemukan seni untuk bergotong royong, bekerja sama. Suatu kegembiraan seorang pemimpin rohani kalau melihat para perwira, para anggota presidium dan dewan itu rukun, saling bekerja sama, penuh dengan semangat dan gairah melaksanakan tugas-tugas misioner. Pemimpin rohani yang mungkin seperti saya yang sering melemah ini menjadi kuat kembali. Saya merasa terdukung banyak oleh para legioner yang semangat, yang bergairah, yang penuh dengan belas kasih. Hidup saya dibangunkan. Saya yakin juga akan lebih banyak lagi umat yang merasa tidak punya penghiburan lain. Dengan hadirnya legioner, mereka menjadi punya sahabat, mereka punya pengharapan, mereka punya penghiburan. Dan moga-moga juga iman mereka lalu kembali bertumbuh, berbuah, berkembang. Semoga berkat Tuhan menyertai usaha-usaha misioner kita. Amin. Para legioner terkasih, pada kesempatan petang yang indah ini dalam Ekaristi Kudus, marilah sekarang kita ungkapkan doa-doa permohonan kita.
bagi gereja-gereja di seluruh dunia. Bapa Allah Tritunggal yang kekal dan penuh kuasa, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke gereja-gereja di seluruh dunia, agar selalu dalam naungan kuasa-Mu, sehingga gereja menjadi contoh bagi persatuan umat, dan gereja-Mu semakin berkembang di dunia ini hingga akhir zaman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, rohaniwan, rohaniwati, berkatilah para pemimpin gereja dan pastor paroki kami masing-masing. Semoga rahmat-Mu menyertai mereka semua dalam menjalankan panggilan hidup menggembalakan umat, agar mereka selalu berpegang pada perutusan mewartakan kerajaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda, semoga Roh Kudus sumber cinta kasih senantiasa membantu kaum muda untuk mendengarkan panggilan hidupnya. Berilah rahmat untuk memilih yang terbaik dalam hidup mereka, dan bimbinglah kaum muda, dan biarlah mereka selalu bernyala dalam cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para legioner, semoga terang Roh Kudus senantiasa berkobar dalam diri kami para legioner, agar kami mampu meneladani kerendahan hati Bunda Maria, dan dimanapun kami berada, bersama siapapun dan kapanpun, kami selalu siap Kau utus untuk melayani, sehingga gereja-Mu semakin berkembang, dan kami dapat mewartakan kabar sukacita Injil-Mu, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah Tuhan permohonan kami yang kami ucapkan pada perutusan para kursus perwira dan calon perwira Senatus Sinar Bunda Karno. Semoga mereka mampu menjadi utusan-utusan belas kasih-Mu, karena Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Lanjutkan dengan persembahan. Kita nyanyikan puji syukur 376 ayat 1 dan 2. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Berdoalah saudara-saudari terkasih supaya persembahanmu dan persembahanku berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan, keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber segala kebenaran, Santo Bonaventura telah mengajarkan iman untuk memuliakan nama-Mu. Terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai persembahan yang hidup kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah dan sepantasnya. Sungguh layak, pantas, benar, dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sebagaimana Engkau menggembirakan gerejamu pada pesta Santo Bonaventura, demikian pula Engkau mengokohkannya dengan teladan hidup yang suci. Engkau mengajarnya dengan kata-kata pewartaan. Engkau melindunginya dengan doa-doa mereka. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan nada pujian bagimu, dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah
Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Selamat selamatkan kami karena melalui Saling dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Fransiskus, dan Uskup kami, Bapak Hendrikus, dan semua uskup-uskup kami masing-masing, serta para rohaniwannya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum legioner yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan semua orang lain yang sudah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya, bersama para rasul, bersama Bapak Frank Duff, Saudari Edel Quinn, Saudara Alphonsus Lambe, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dibuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil kami menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Ya. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datang. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabat.
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala kebijaksanaan, kami telah disegarkan oleh santapan suci. Semoga berkat doa restu dan nasihat Santo Bonaventura, kami tetap bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima dan melaksanakan tugas perutusan kami sampai kami kau persatukan dalam kehidupan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum saya memberikan berkat perutusan, sekali lagi saya mengucapkan siap untuk Anda semua yang sudah mengikuti kursus perwira berguna bagi kita semua. Jika ada 1-2 hal pengumuman yang akan disampaikan oleh panitia, saya persilahkan sekarang. Selamat sore, selamat malam. Udah selamat malam ini ya, sudah menunjukkan jam 6.50, hampir jam 7. Untuk Papua sudah jam 8. Jam 9 ya. 8 ya. Jam 8 di Wita. Ya, di Wit sudah jam 9. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Emil selaku pemimpin rohani Senatus Malang yang sudah berkenan untuk menutup acara pembinaan yang dilakukan selama 6 kali berturut-turut setiap bulannya. Terima kasih Romo. Misa ini adalah misa perutusan, maka kita semua diutus untuk menjalankan tugas kita sebagai perwira, baik perwira di presidium, di dewan, baik dewan kuria, komisium, regia, dan juga dewan senatus. Kita diutus untuk mewartakan kasih, seperti yang disampaikan Romo tadi dalam khotbahnya. Legioner yang terkasih, sedikit saya menyampaikan laporan tentang peserta, ya, peserta yang mengikuti pembinaan selama 6 bulan. Dari data terhitung bahwa yang mengikuti pembinaan yang terdaftar itu sebanyak 377 peserta, ya, 377 peserta tersebar dari seluruh Dewan Asuhan Senatus Malang yang sudah terdata oleh sekretaris di sini. Semarang 25, Surabaya 111, Makassar 56, Manado 46, Tomohon 9, Malang 16, Malang 16, Jember 5, Lumajang 15, Bali 13, Lombok 8, Papua 28, presidium-presidium yang langsung asuhan Senatus 35, dan ada beberapa yang tidak jelas dari mana asalnya, karena di sini ada 10 tidak jelas tulisan sekretaris. Kemudian dari peserta pembinaan yang hadir untuk rata-rata per bulannya memang menurun dari bulan ke bulan. Diawali dengan pada bulan yang pertama cukup banyak, bulan kedua juga cukup banyak, mulai dengan adanya banyak kesibukan para peserta pembinaan, maka menurun dan selalu di atas 100, ya, selalu di atas 100. Kami ucapkan terima kasih kepada semua para perwira dewan maupun para perwira presidium yang dengan sungguh-sungguh mengikuti pembinaan ini sampai akhirnya
kemarin bulan Juni. Kami sangat bangga, kami sangat senang karena materi-materi pembinaan kami ini dapat digunakan untuk membina para dewan maupun presidium asuhannya. Sebagai contoh saja, dari Makassar, mereka sangat senang sekali mengatakan bahwa pembinaan-pembinaan yang disampaikan oleh Senatus kami gunakan untuk pembinaan pada dewan maupun presidium asuhan mereka. Terima kasih, karena pembinaan ini dapat dimanfaatkan oleh para perwira dewan, baik regia, komisium, kuria, dan presidium. Untuk acara pembinaan ini, Senatus menyediakan sertifikat secara online juga ya. Maksudnya kami akan menyiapkan nanti di print oleh masing-masing perwira ya, di print masing-masing. Maksudnya kami menyiapkan filenya dan nama-namanya nanti sudah kami tuliskan. Nanti untuk printnya masing-masing diserahkan kepada dewannya masing-masing. Misalnya saja tadi dari Surabaya ada 111, nanti mohon Komisium Surabaya untuk mengeprint ya, mencetak sertifikat tersebut dan diserahkan kepada para peserta yang mengikuti pembinaan ini. Semarang ada 25 tadi ya. Jadi mohon nanti komisium ataupun dewannya mencetak dan menyerahkan ke para anggotanya. Ya, kami serahkan kepada semua perwira dewan untuk meneruskan ke peserta tersebut. Itu tentang untuk pembinaan. Sedangkan untuk Kompernas, kita akan mengadakan Kompernas pada bulan September. Biasanya kita selalu mendekati pada hari ulang tahun Legio Maria ya. Nah, jadi mohon semua dewan apakah sudah mendapat undangan? Sudah dapat ya undangannya? Mohon dipersiapkan presentasi dari keadaan aktual dari masing-masing dewan ya, di mana nanti masing-masing dewan yang diundang itu perwakilannya ada 2 orang ya, ada 2 orang plus 1 pemimpin rohani. Tetapi nanti kalau pemimpin rohani tidak bisa hadir, tidak bisa digantikan oleh perwira lain. Jadi perwira itu hanya kami undang 2. Sedangkan perwira yang lain bisa mengikuti secara online ya. Jadi nanti hybrid ya, Kompernasnya diadakan secara hybrid. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh panitia nanti tolong disiapkan dengan baik dan dikirimkan kepada Senatus supaya nanti Senatus bisa menyusunnya dan nanti bisa saat presentasi bisa disampaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak mengambil waktu yang banyak dalam proses presentasi nanti. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pengumuman. Demikian, Romo. Baik, sekali lagi Provisia untuk peserta kursus, jika membutuhkan sertifikat akan diterbitkan e-sertifikat dan bisa dicetak sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk Kompernas, kita akan segera mengadakan Kompernas, butuh banyak dana, Senatus siap menerima dana juga dalam bentuk sponsorship dan seterusnya. Dari Makassar sudah kirim, terima kasih. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk Kompernas kita. Sekarang mari kita akhiri dengan berkat perutusan saudara-saudari terkasih. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Semoga Allah asal dan pangkal segala berkat mencurahkan rahmat perutusan kepada saudara sekalian. Amin.
Semoga Dia menjaga kesehatan dan keutuhan iman saudara, memberikan keteguhan dan pengharapan, serta cinta kasih yang bertahan sampai akhir. Amin. Semoga Dia menjaga hari-hari dan karya-karya saudara dalam damai-Nya. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Para legioner selesai. Syukur kepada Allah.